Halo guys, kembali lagi di video kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang keunikan Benteng Ranu itu atau Benteng Makes. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Seth Daud Tuan. Saya mahasiswa semester 2 jurusan pariwisata dari Politeknik Negeri Kupang. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Yang pertama, latar belakang Benteng Ranu itu atau Benteng Makes. Benteng Ranu itu berada di Bukit Makes, Desa Dirun, Kecamatan Lakmanen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada titik koordinat 51 lintang 729239 8992108 UTM, atau itu di bagian pintu masuk ya teman-teman, dengan ketinggian 1200 mdpl. Lingkungan sekitar Benteng Makes berupa lapangan savana, tumbuhan berkaktus, rumput, dan pohon-pohon yang mudah hidup di lahan keras. Benteng ini berjarak sekitar kurang lebih 2 km dari dusun Muawain, Desa Dirun. Ya teman-teman, selanjutnya ini adalah sejarah dari Benteng Makes. Data sejarah mengenai benteng ini lebih banyak didapatkan melalui cerita dari tetua adat atau biasa disebut dengan makuan atau seorang penutur. Dapat dikatakan cerita mengenai situs Benteng Ranu itu atau Benteng Makes ini berkembang dan berlanjut dengan budaya lisan dari generasi. Tidak banyak, bahkan tidak ada data-data tertulis mengenai situs Benteng Ranu itu sebelumnya ke generasi berikutnya. Sesuai dengan berbagai cerita sejarah daerah di Belu, manusia Belu pertama mendiami wilayah Belu adalah suku Melus. Khusus untuk para pendatang baru yang mendiami daerah Melus, terdapat berbagai versi cerita. Daerah Kabupaten Belu pada umumnya terdiri atas daratan bukit dan pegunungan serta hutan. Daerah Belu tergolong daerah yang curah hujannya sedikit, yang secara tidak langsung iklim tersebut mempengaruhi pola hidup dan watak keseharian masyarakat Belu. Menurut cerita bahwa ada 3 orang bersaudara dari tanah Malaka yang datang dan tinggal di Belu bercampur dengan suku asli Melus. Nama ketiga bersaudara itu menurut para tetua adat masing-masing daerah berlainan. Ketiga orang bersaudara dari Malaka tersebut bergelar raja atau loro dan memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dengan persekutuan yang akrab dengan masyarakatnya. Kedatangan mereka dari tanah Malaka hanya untuk menjalin hubungan dengan antar daerah di bidang kayu cendana dan hubungan etnis keagamaan. Yang berikutnya, Desa Dirun berlokasi di dataran tinggi, memiliki luas 14.400 hektare. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Luewalu, sebelah selatan berbatasan dengan Sisi Patu Beral, sebelah barat berbatasan dengan Maudeni. Desa Dirun memiliki jumlah penduduk 3.500 orang. Jarak dari kota Atambua menuju Desa Dirun kurang lebih 40 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Saat ini daerah sekitar yang disebut dengan Pulang Vehan, dataran savana, sudah menjadi objek wisata alam dan sudah sering dikunjungi oleh wisatawan Indonesia dan wisatawan asing. Hanya saja tidak terlalu ramai, biasanya ramai pada saat musim liburan. Berikut bentuk atraksi yang ada di Benteng Ranu itu atau Benteng Makes. Atraksi wisata yang bisa kita lihat yaitu ada sebuah tradisi yang masih berlanjut dari suku Umametan, yaitu menari Sirip Pinang di dekat makam raja. Hal ini merupakan adat istiadat masyarakat setempat karena Sirip Pinang memang identik sekali dengan suku-suku di timur. Bisa sebagai lambang persahabatan, lambang perdamaian, juga lambang keagraban. Seakan dengan mengunyah Sirip Pinang menjadikan kita sebagai bagian dari keluarga masyarakat ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya.
Selain itu, sirip pinang juga merupakan simbol rasa hormat dengan menara sirip pinang di dekat makam raja. Suku Mametan percaya bahwa arwah leluhur masih banyak bersemayam di tempat itu. Benteng Ranui itu sendiri kabarnya dibuat selama 7 hari 7 malam, di mana pada siang hari dikerjakan dengan tenaga manusia dan pada malam hari dikerjakan oleh para arwah leluhur. Tidak heran suasana mistis terasa kental sekali saat berada di tempat itu. Di bagian halaman belakang benteng di mana terdapat hall markes, yaitu tempat menunggu pasukan atau rakyat, serta tempat khusus untuk meneriakan perang pada waktu itu. Yang berikut dampak yang ditimbulkan akibat adanya objek wisata Benteng Ranui itu atau Benteng Nakes. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan ya teman-teman. Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yaitu ditimbulkan dengan adanya perkembangan pariwisata di Benteng Nakes, yaitu daerah sekitar benteng semakin bagus karena semakin diperhatikan oleh pengelola tempat tersebut dan pemerintah setempat. Yang kedua, dampak negatif, yaitu tentunya ada wisatawan yang masih kurang kesadaran, yaitu tidak menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menjaga kelestarian tempat wisata tersebut. Yang berikut dampak terhadap masyarakat, yaitu masyarakat semakin diperhatikan oleh pemerintah dan perekonomian masyarakat di sekitar daerah tersebut makin maju dengan datangnya wisatawan ke daerah mereka karena semakin banyak peluang usaha yang dapat digunakan masyarakat. Contohnya masyarakat bisa membuka usaha-usaha kecil seperti kantin. Baik teman-teman, mungkin ini saja penelitian dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.